Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa inna Allah la yahdi kaidul khainin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karrim wa majjid على سيدنا ونبينا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق الرسول الكريم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah melalui mimbar Jumat di siang hari ini, setiap khatib menjadi wajib untuk mewasiatkan wasiat ketakwaan, wasiat keimanan, wasiat yang pernah disampaikan dan terus akan terdengungkan semenjak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan utusan kepada kita semua umatnya, baik yang hidup di zaman beliau sampai generasi setelahnya, dan sampailah wasiat itu kepada kita. Dan wasiat itu tersebutkan minimal kepada kita di setiap hari Jumat untuk disampaikan di telinga kita, baik telinga zahir maupun telinga batin kita. Wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya dan dengan sesadar-sadarnya, mengakui bahwasanya kita adalah hamba Allah yang tidak memiliki apapun di hadapan Allah, untuk menjalankan semua perintah Allah, untuk menjauhi kemaksiatan, pelanggaran atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah dilarang oleh Allah, yang merupakan sumber petaka bagi setiap makhluk, karena Allah telah mendesain kehidupan kita di dunia ini. Siapa yang takwa kepada Allah, maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Dan orang-orang yang bermaksiat atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala itulah awal daripada kehancuran.
diceritakan satu cerita yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita, runtuhnya kekhalifahan atau kerajaan Andalusia, bahwa Andalusia yang saat itu berkiprah di dunia internasional 800 tahun lamanya, membawa bendera tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluar dari masa ini ulama-ulama besar, Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi, para ilmuwan-ilmuwan besar di dunia Islam, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, juga Al-Khwarizmi yang memberikan hitung-hitungan ilmu matematika. Tidak sedikit ulama falak, ulama-ulama yang menciptakan ilmu-ilmu keduniaan muncul dari dinasti Andalusia. Kebesaran itu sampai memenuhi hampir permukaan bumi, sehingga dakwah Islamiyah tersebar di seluruh permukaan bumi ini. Tetapi di akhir runtuhnya kekhalifahan di Andalusia, di mana saat itu terjadi peperangan satu sama lain antara khalifah satu dengan yang lain, antara pemimpin satu dengan pemimpin yang lain, yang mereka mengundang musuh-musuhnya untuk bersengkongkol menyerang saudaranya sendiri. Satu sama lain terfitnah, satu sama lain meminta bantuan musuh untuk menghancurkan saudaranya yang lain. Sehingga dari 22 negara bagian Andalusia saat itu, akhirnya yang tersisa atas fitnah sesama saudara muslim tersebut tersisa hanya 2. Dan di antara 2 ini pun terfitnah untuk saling bermusuhan, sehingga mereka meminta bantuan dari wilayah Roma untuk menghancurkan satu sama yang lain. Sehingga tersisa satu kerajaan kecil Andalusia yang disebut kerajaan Granada atau kerajaan Granada. Kerajaan ini kerajaan terakhir sebelum hilangnya dinasti Islam dari wilayah Spanyol, sebelum hilangnya dinasti Islam dari wilayah Eropa yang menjadi sumber Islam saat itu. Tidak bisa kerajaan ini dikuasai karena masih saat itu dari rakyatnya, dari warganya yang saat itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Muhammad As-Saghir. Tidak bisa dikuasai oleh kekuatan besar saat itu yang berupa 2 kerajaan besar yang saling berseteru dari pihak di luar Islam, yaitu kerajaan Kastil dan kerajaan Aragon. 2 kerajaan ini berusaha menguasai sisa-sisa kerajaan Andalus, tapi mereka tidak mampu karena yang terjadi di kerajaan Granada ini adalah sumber ketaatan masih berkibar dan rakyatnya masih berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Rakyatnya berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga 2 kerajaan besar yang berusaha untuk menguasai sisa Andalusia ini mengirimkan mata-mata. Apa sekiranya yang bisa menghancurkan sisa-sisa ini supaya semuanya terkuasai? Dikirimlah mata-mata untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam sisa kerajaan ini. Maka mata-mata itu hidup di kota Granada untuk melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat saat itu. Didapati di satu tempat, di satu warung, di satu restoran, atau di satu tempat makan, ada seseorang menangis. Sang mata-mata ini bertanya, "Wahai seseorang, wahai lelaki, mengapa engkau menangis?" Maka sang lelaki itu mengatakan, "Sesungguhnya aku memiliki tugas untuk membuat kitab catatan, yang catatan tersebut biasanya aku buat dalam jumlah 10 buku untuk disebarkan sebagai ilmu bagi masyarakat. Tapi aku tidak bisa penuhi, yang aku penuhi cuma 9.
Apakah karena ini engkau menangis? Betul, karena ini aku menangis. Aku tidak bisa menargetkan ilmu untuk aku tulis sejumlah 10 buku. Tidak lama sang mata-mata pulang ke kerajaan yang tempat dia diutus. Apakah waktunya sekarang kita untuk menyerang? Maka dikatakan oleh mereka, bukan sekarang waktunya untuk menyerang. Maka beberapa tahun kemudian sang mata-mata ini diutus lagi untuk datang ke kerajaan tersisa ini. Maka didapati ketika dia sedang duduk di tempat orang-orang berkumpul, dilihat ada seseorang sedang menangis. Ditanya, mengapa engkau menangis? Maka si orang tersebut menjawab, aku memiliki tugas untuk mengajarkan ilmu kepada 100 anak. Pemuda-pemuda aku ajarkan ilmu, tapi aku tidak bisa lakukan yang aku bisa lakukan hanya kepada 79 orang. Maka sang mata-mata ini kembali ke negaranya mengatakan, bukan sekarang waktunya engkau menyerang. Maka tidak berapa lama, bertahun-tahun kemudian datanglah lagi sang mata-mata ini ke wilayah kerajaan tersebut. Didapati ada seseorang menangis, tersedu-sedu dengan sedihnya. Ditanya, mengapa engkau menangis? Maka sang pemuda yang ditanya tersebut mengatakan, aku memiliki seorang kekasih. Yang kekasihku ini diambil oleh temanku untuk diajak berbuat perbuatan yang mencelakai atau yang disebutkan memancing murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku memiliki seorang teman, memiliki seorang kekasih yang berselingkuh atas diriku. Maka saat itulah sang mata-mata mengatakan kepada kerajaan yang mengutusnya, sekaranglah waktunya untuk engkau menyerang sisa kerajaan ini. Sekaranglah waktunya, ketika engkau melihat kemaksiatan mulai muncul di tempat ini, waktunya engkau untuk menyerangnya. Karena sesungguhnya kemaksiatan adalah gerbang kekalahan bagi orang-orang Islam. Saat itulah akhirnya 2 kerajaan besar, Kastil dan Argon, mulai menyerang, dan jatuhlah kerajaan Granada kepada kerajaan dari pihak musuh, sehingga hilanglah bekas-bekas Andalus dari wilayah Kesultanan Islam. Jatuhlah istana-istana yang dulunya berlafadzkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berubah menjadi singgasana kerajaan yang penuh dengan kalimat-kalimat yang sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang paling penting. Kita tidak melihat dalam satu daulah, dalam satu negara, tapi bagi per individu kita. Sesungguhnya bagi seorang hamba ketika masuk pada pintu kemaksiatan, maka hamba itu telah membuka kelemahan dirinya. Ketika sebuah keluarga telah membuka pintu kemaksiatan, maka dia telah melemahkan penjagaan himayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang ayah membiarkan keluarganya masuk kepada kemaksiatan, maka sesungguhnya dia telah membuka syaitan untuk mengetahui rahasia-rahasia penjagaan Allah. Ketika seorang istri membuka kemaksiatan, maka itulah saat benteng kehancuran dari rumah tangganya. Maka sungguh himayah, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala ada di dalam keyakinan seorang hamba ketika hamba tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapapun usaha yang kita lakukan, seberapapun amal yang kita lakukan untuk mempertahankan ketaatan, hasil dari usaha ketaatan tersebut akan dilihat oleh Allah sebagai usaha seorang hamba untuk bertaat kepada Allah. Hasil walaupun tidak bisa sesuai target atas usaha ketaatan, maka itu cukup dinilai oleh Allah sebagai komitmen kita sebagai hamba untuk menjaga hak-hak Allah di dalam tubuh kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, janganlah kita merasa bahwasanya sesungguhnya kekuatan itu akan turun dengan menentang daripada hukum-hukum Allah, daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas dari sebagian saudara-saudara kita yang merasa cemburu, yang merasa bingung jika terjadi kemaksiatan di wilayahnya,
jika melihat kemaksiatan di wilayahnya, jika melihat maksiat di sekitarnya, kita terkadang mengatakan urusono dewe-dewe, urusanku karo sing dhuwur dewe-dewe. Tidak bisa seperti itu konsepnya. Kita negara yang mayoritas masyarakatnya telah berkomitmen menjadikan Allah sebagai Tuhan dan Muhammad SAW sebagai Rasul, yang tentu konsekuensinya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ditawar dan menjauhkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ditawar. Karena sesungguhnya ujian bagi orang-orang yang taat, jika ada kemaksiatan yang ada pada dirinya, yang ada pada lingkungannya, adalah Allah akan turunkan berbagai macam musibah. Yang musibah itu tidak turun kepada pribadi-pribadi yang bermaksiat, tapi musibah itu menyerang kepada siapapun, kepada yang taat maupun yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita umat Islam, jika melihat kemaksiatan, untuk kita mengingatkan aparat yang bertugas untuk segera mengambil tindakan terhadap kemaksiatan yang mungkin terjadi di lingkungan kita, di wilayah kita, agar berkah dari langit, berkah dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada wilayah kita. Karena sesungguhnya jika berkah itu sudah turun, apapun kondisi yang mengancam kepada satu bangsa, kepada satu keluarga, kepada satu wilayah, kekuasaan Allah jauh lebih besar, dan ancaman tersebut tidak menjadi bahaya bagi wilayah tersebut. Ancaman tersebut tidak menjadi bahaya bagi bangsa tersebut, karena kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Semoga Allah menjaga negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah merasakan 72 tahun kenikmatan kemerdekaan. Allah jaga dengan penjagaan yang sebaik-baiknya. Allah berikan keridhaan kepada negara kita, negara yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berikan petunjuk kepada yang memimpin negara-negara kita, petunjuk yang mampu mensejahterakan kepada rakyat yang dipimpinnya, petunjuk yang mampu memberikan rakyat untuk tetap bisa berkomitmen menjaga amanat dari Allah Subhanahu wa taala ini, dan akhirnya kita termasuk sebagai hamba-hamba yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr faqur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد ودم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الناس لا أنفع في هذا الزمان من 3 خصال: الصدقة في السر والإجهار والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار وكثرة الصلاة على النبي المختار. فقد أمر الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض الله عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وأهل بيت الطيبين المطهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج المطهرين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اشفي مرضى أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر.